Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya dilanjutkan dengan salat tarawih. Bu, tarawih itu asal dari kata taroha yutarihu tarwihun. Itu artinya salat istirahat dari makan dan minum selepas kita tadi iftar di waktu maghrib. Sebab ada kalanya orang ya karena menahan lapar, haus dan dahaga di siang hari kadang menjadi mak segala dituang. Ayat candil, ayat ceno, kolak, tehilap, bala-bala, gehu, cengek, sing loba, wah, lebih ke setengah kilo sugan. Kan tidak begitu, Bu. Ini demen apa balas dendam? Kan begitu. Jadi saum adalah bimakna sauma yasumu sauman, artinya menahan, sama dengan imsak juga. Ya, menahan dari makan dan minum dari sejak terbit fajar tadi sampai terbenam matahari, ditandai dengan tibanya waktu azan maghrib. Nah tentunya kedatangan bulan Ramadan itu asal kata dari armada yarmadu Ramadan, artinya panas terik, membakar. Tuh. Nah, kebetulan di tanggal 9 bulan Ramadan ini kalau tidak salah tahun 1945 adalah hari dimerdekakannya bangsa kita. Ya, 17 Agustus 1945 itu bertepatan hari Jumat tanggal 9 Ramadan, malam ke-10. Dan insya Allah kasih sayang Allah sudah Allah berikan. Allah sudah mengasihkan pada kita. Nah, kita tinggal meraih ampunannya 10 hari yang kedua. Kan dibagi 3 nih Ramadan tuh, 10 hari yang awal, 10 hari yang pertengahan, dan 10 hari yang terakhir. Sekalipun saat ini kita tidak terasa panas terik ya bulan Ramadan itu. Menurut BMKG bahwa ada semacam bolong-bolong di sinar di matahari, itu namanya angin surya katanya. Jadi sangat dingin Pak, sampai besok hari itu sangat dingin. Ya termasuk daerah kita, daerah Khatulistiwa. Ya syukur alhamdulillah kadang nama Ramadan teh panas sami Pak. Nyongkap nate wah panas. Lalu menuju panas gitu, kadang kurang menuju lapar. Nah ingat bahwa ketika kita lapar saat pukul 12 waktu zuhur sampai waktu maghrib tiba, itu suka terasa nyelkit gitu ya dina
patuangan orang teh. Itu karena apa? Itu sedang dibuang toksin-toksin yang ada, ya kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita. Makanya itu yang disebut dengan autolisis. Jadi dengan sendirinya, ya yang dulu 11 bulan kita terus teureun-eureun ya tuang leuet teu dieureunnan gitu kan. Tapi kalau dengan saum insyaallah kata Rasulullah sumu tasihu ya, berpuasalah agar kamu sehat. Ya ternyata memang betul orang coba kalau diperiksa sama dokter kan sok ditaros. Ibu saum bola teh. Nah, dari jam 10 malam jangan makan minum dulu kalau kita mau diperiksa oleh dokter pada pagi udah ada tindakan misalkan pagi-pagi kita masuk ke ruang dokter ditanya harus saum, kalau nggak saum pulang lagi. Nah, itu jadi syaratnya mengosongkan dulu perut karena biar terdeteksi penyakit apa. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita selaku manusia, al-insan mahlul khata wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari perbuatan salah dan khilaf. Sok poho urang teh. Panyawat nu aya di urang sadayana nu disebat nyata panyawat hese inget gancang poho babari teh. Itu ya, inget nah hese. Ya pohona babari. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan adalah Allah akan mengampuni setiap dosa. Jangan sampai saum kita ini sia-sia. Ya, daya manfaatnya. Rubba shaimin laisa lahu ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya itu. Hanya menahan lapar, haus dan dahaga. Dia tidak mendapatkan bagaimana untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kesempatan. Anu tadi nama aktivitas orang tuang leuet masih dikengingkeun dina sasi di luar Ramadan yang 11 bulan itu. Ya, banyak kesempatan. Sekarang kesempatannya lebih luas lagi karena kita tidak ada aktivitas yang mungkin ya terlalu berat-berat lah gitu. Paling kita banyaklah memanfaatkan waktu demi waktu ini. Karena apa? Kita pikirkan bahwa hanya tahun inilah tahun terakhir kita melaksanakan Ramadan sebab tidak ada jaminan. Betul tidak? Apa kita akan dijamin nanti bulan Ramadan tahun 1445 yang akan datang? Hari ini tahun 1444 Hijriah. Kan tidak ada jaminan. Maka dari itu manfaatkan bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari segala dosa yang terasa, yang tidak terasa, yang terang-terangan, yang tersembunyi, yang kecil, yang besar. Hanya satu kata Allah. La tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan dengan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah suatu kedzaliman yang besar, dosa yang besar. Menduakan Allah, menuhankan Tuhan yang lain selain dari Allah. Tuhan kita hanya satu, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, esa, tunggal, sing siji. Orang konco-koncone mucik sing masma. Ya, teu aya rerencangan deui atos siji we Allah. Allah, ingat Allah dimanapun kapan. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung kita. Memohon. Mau apa kita? Manusia hanya punya rencana. Tapi Allah juga punya rencana. Yang mudah-mudahan rencana kita sesuai dengan apa yang Allah rencanakan. Kan gitu. Makanya berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan doamu itu idza da'ani Allah akan mengijabah, akan mengabulkan setiap doa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk meraih ampunan 10 hari yang kedua ini ya tanggal 11 sampai 20 bulan Ramadan
Allah akan mengampuninya. Siapa yang selesai menuntaskan ibadah saumnya dengan baik, dengan benar. Dan jangan sampai tidak bangun di waktu sahur, karena di waktu sahur itu ada keberkahan. At-tasyahuru barokah. Lumawi ya nama. Terus jarang ketinggalannya barudak gitu. Barangkali ngagugahkeun sahur aya nama diguahkeun nanti ku HP. Jadi beledak-beledug nanti dina HP no. Itu kan dulu mah di kampung lah, di desa. Itu suka ada yang membangunkan. Ya, membangunkannya barudak lah. Tapi sekarang dengan berbagai macam kreativitasnya ya sudah kita bangun. Ya jangan lupa pula bahwa ada salatul malam, salat malam, salatul lail. Jadi kalau kita sekarang melaksanakan qiyamul Ramadan karena hanya di bulan Ramadan inilah tarawih, tidak ada di bulan yang lain. Nah, sedangkan bulan yang lain juga ada namanya qiyamul lail. Gitu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan, ya ini malam ini qama Ramadan, maksudnya adalah qiyamul Ramadan itu tarawih. Imanan karena keimanan, wa ihtisaban karena kerelaan hati, keikhlasan. Jauh-jauh di Jogja anggang di teang untuk melaksanakan ibadah bersama-sama. Ya kemarin kalau malam pertama penuh susah karena memang tahu banyak seperti kompetisi. Kalau kompetisi ya tentunya ada satu demi satu berguguran. Ya kita harus jadi pemenang, semua harus hadir terus, tuntaskan melaksanakan ibadah di masjid bersama-sama. Dan juga menuntaskan pula kita bacaan ayat-ayat Allahnya, tadarusnya, khatamkan Al-Qur'annya. Ya, tiap hari, tiap waktu kita baca. Paling tidak kalau ingin menuntaskan satu juz satu hari, minimal 10 halaman setiap waktu sholat, setiap waktu maktubah. Selesai sholat duhur, selesai sholat asar, maghrib, bisa terus. Ya kadang-kadang dihimpun juga ada melaksanakan tadarus bersama-sama. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u, dan bersegeralah kamu sekalian kepada maghfirah, ampunan dari Tuhan, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Itu. Dan mohonlah surga, wa jannah, mohon surga, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi bu, pantas ulang kebahagiaan. Da surga teh, sawarga teh, langkung luas di batang, langit sareng bumi nu urang ya nuju di alaman, nu alami. Gitu. Maka dari itu mohon surga dimasukkan. Tetapi syaratnya surga adalah kita sudah bekal dulu, sudah punya bekal yang utama. Terutama sholat yang 5 waktu. Awalu yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali nanti akan dipertanyakan di yaumul qiyamah adalah sholat. Fa in saluhat saluha sairuhu amali. Barang siapa yang baik sholatnya, maka akan baik pula seluruh amalnya. Fa in fasadat fasada sairuhu amali. Barang siapa yang jelek sholatnya, maka akan jelek pula seluruh amalnya. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, untuk siapa surga itu? Wa'iddat lil muttaqin. Jadi antara la'allakum tattaqun dengan uiddat lil muttaqin pada surat Ali Imran 133 itu ada keterkaitan bahwa ternyata saum ini diperuntukkan adalah untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman kan tidak diwajibkan. Karena dia tidak beriman, untuk apa? Jadi orang-orang yang berimanlah yang melaksanakan ibadah saum ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya menetapkan diri menjadi manusia-manusia yang muttaqin, yang takwa. Takwa artinya mencegah, memelihara diri dari setiap perbuatan salah dan khilaf untuk mendapatkan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja syaratnya? Itu
termaktub di dalam Quran surat Ali Imran 134 lanjutannya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan rizkinya, menafkahkan sebagian rizkinya di jalan Allah itu baik manakala dia senang ataupun manakala dia susah. Gak senang pastilah ya, kesempatan bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib itu dilipat gandakan. Ya, sampai ribuan. Sampai ada ibadah yang sama senilai dengan 85 tahun orang, 1000 bulan. 84,6. Nah, dipandang 85 tahun. 1000 bulan. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita isi bulan Ramadan ini dan hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Ya, banyaklah zikir, kan sholat itu as-sholatu li zikri. Sholat itu adalah sholat untuk mengingatku. Kadang-kadang juga ada yang sholatnya malawur, ada yang super cepat sekarang ekspres. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin. Ya, ya. Seperti itu sholat apa? Tidak ada tuntunannya. Ya. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, kita lakukan santai saja, tetapi mengena bacanya. Ibu kalau orang fasihat membaca Al-Quran senang kan? Harus senang Bu, enak gitu. Daripada bacaan sholatnya ya maaf, makhrajul hurufnya kurang, panjang pendeknya kurang. Tapi kalau mengena, menyentuh dan hafal, apalagi artinya luar biasa. Ya, apalagi diamalkan dalam sholat-sholat kita, dibaca. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, tadi alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Bu, Pak, kalau bulan Ramadan ini kan pika keheuleun, pika amekeun, pika resepeun beureup kan aran ampe itu kadang-kadang. Ya, urang keur mah penat kirang mondok teh, kirang tidur. Aya kata mah ieu persoalan. Pika ambekeun, pika keheuleun, pika resepeun beureup. Hayo deh orangnya sospol deh, sosoromot dan papolatot. Kadang-kadang saho kadua gaplok. Nah, itu ya banyak terjadi juga. Walaupun bulan Ramadan itu wagulikot wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Ya dibelenggu itu kalau kepada orang yang beriman tidak akan mampu menggoda. Ingat bahwa setan yang menggoda kita itu adalah sama pangkatnya dengan kita. Seorang jenderal digoda ku pangkat jenderal deui, setan teh orang kopra deui, gitu kan. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaliminal ghaid, bisa menahan amarah. Kalau amarah, wah, meluap-luap kadang-kadang sampai marah yang sangat, sampai keluar segala kata-kata kancing coplok ya, gitu ya. Suka ada itu maksudnya orang yang sangat marah. Kalau ada kemarahan seperti itu, kalau kita sedang berdiri, coba manage marahmu itu, kata Rasulullah. Kalau seperti itu, duduk pun rasa marah masih ada, maka berbaring pun rasa marah masih ada. Kata Rasulullah, ambillah ambillah wudu, salatlah 2 rakaat. Namanya salat syukur wudu, untuk meredam rasa marah. Karena marah itu amaratun bisu, kejelekan itu adalah munculnya dari setan, kejelekan, api, maka harus dibasuh dengan air, disirami dengan air menjadi dingin. Wal afina anin nas, sekalipun demikian tetap kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Ya, kita tak ada gading yang tak retak. Beda dengan Rasulullah, kita manusia biasa. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa mengimani mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini terus kita begali ibadah amaliyah kita yang wajib tetap kita lakukan dengan sebaik-baiknya, yang sunahnya kita tambah, karena
pahala sunnah itu sama dengan senilai dengan perbuatan wajib seperti di bulan-bulan yang lain. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan karena kita waktu bulan Sya'ban kan berdoa ya. Allahumma barik lana fi dari Rajab 3 bulan kan kita sudah ancang-ancang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Nah, kita sudah sampai di bulan Ramadan. Di bulan Rajab kita ingin diberkahi, bulan Sya'ban diberkahi, dan bulan Ramadan kita sudah sampai, dan akhirnya terakhir kita tuntaskan menjadi manusia primordial, yaitu fitri, kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya, makanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Untuk mensucikan diri kita itu maka harus tunaikan, makanya harus ditunaikan dengan dengan zakat. Ya, dengan zakat, sedekah wajib itu zakat. Ya, untuk Kota Bandung saat ini ya kalau di pukul rata itu 32.500. Ya, kalau ibu makan berasnya yang lebih dari seharga itu ya jangan disamakan, boleh dilebihkan. Dan zakat fitrah untuk membersihkan jiwa diri kita, dan zakat mal untuk membersihkan harta kita. Mari tuntaskan sebelum khatib naik mimbar pada saat Idul Fitri. Maka kalau sudah khatib Idul Fitri turun dari mimbar, itu bukan lagi zakat tetapi merupakan sedekah biasa. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.